the all-new Citroen C3 Aircross SUV. 3, 2, 1. Boleh berikan aplaus yang paling Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel di Official Auto. Opsi mobil keluarga 7 penumpang bertambah lagi. Sekarang datang dari merek asal Prancis, adalah Citroen dengan model all new C3 ataupun C3 Aircross. Praktis jika menantang rival-rival sebelumnya seperti Toyota Rush dan juga Suzuki XL7. Kita akan bedah apa aja kelengkapan yang ditawarkan oleh mobil terbaru dari Citroen ini. Check this out. Memang sekilas teman-teman pasti lihat desainnya ataupun dimensinya ini mirip dengan model yang sudah diluncurkan oleh Citroen. Dia adalah C3. Tapi ini adalah model yang lebih advance lagi dengan konfigurasi 7 penumpang, maka itu dia bisa beririsan ataupun bersaing dengan rival tadi seperti saya bilang Toyota Rush dan juga Suzuki XL7. Kita akan bahas dari sektor desain lebih dulu. Di depan dia punya desain seperti ataupun mirip dengan basis mobil listriknya. Dia adalah EC3. Jadi memang punya desain fascia yang cukup menarik dan juga out of the box khas sebuah mobil dari Citroen yang punya desain yang menarik. Teman-teman bisa lihat bagian headlampnya mengemas teknologi LED baik di lampu DRL, lampu sen dan juga di lampu fog lampnya. Jadi desain grillnya ini absen warna-warna chrome. Ini saya suka karena dia sudah pakai warna black piano, dibuat kotak-kotak seperti ini. Mengular juga ataupun turun sedikit ke bagian bawahnya. Desain bumper juga berpadu manis ya dengan tampang muka yang cukup agresif dimainkan oleh Citroen C3 Aircross. Nah, selain itu, lihat-lihat desain depannya juga sedikit mirip dengan Mitsubishi Eclipse ya, utamanya pada bagian depan atas grill. Ini adalah tampilan desain sampingnya, mengimplementasikan sebuah SUV yang cukup bulky, lalu juga cukup burly, tarikan garisnya cukup tegas, dan di mana ada paten-paten atau pakem sebuah mobil SUV. Seperti teman-teman akan mendapatkan over fender, lalu juga ada side skirt, dan juga roof rail yang cukup kokoh, ciri mobil SUV. Tapi untuk desain pintunya ini masih kayak model-model mobil-mobil zaman dulu ya, jadi dia bukan tarik tapi dicongkel ke bagian atasnya. Ini adalah desain sampingnya. Lalu untuk desain peleknya juga cukup manis ya. Dia pakai diamond cut, dual two tone gitu, lalu juga pakai ring 17 rata depan belakang dengan balutan ban 215/60 baik di ukuran ban depan dan juga di bagian belakangnya. Suspensinya diracik dengan kombinasi MacPherson strut dengan coil spring di depan dan rear twist beam coil spring di belakang, menawarkan sensasi peredam yang diklaim lembut dan nyaman. Nah, untuk remnya mengandalkan komponen disc brake pada bagian roda depan serta drum atau tromol pada bagian roda belakangnya. Kita akan lihat bagian buritannya, tadi juga jadi salah satu spot yang cukup menarik ditampilkan oleh Citroen C3. Jadi selain bagian depan yang memang saya suka juga, tapi bagian belakang juga punya desain yang membuat tampilan dari Citroen C3 Aircross ini juga kian menarik. Lampu belakangnya desainnya cukup menarik ya, kokoh bertumpuk antara bawah dan juga atas. Dia sudah pakai LED, tapi untuk penanda sen masih menggunakan bohlam biasa. Di sini ada spoiler untuk membuat tampilan lebih agresif, lebih sporty. Ada juga fungsi dari defogger dan juga wiper di bagian kaca belakangnya. Nah, ini adalah desain belakangnya. Teman-teman bisa lihat C3 Aircross model terbaru ataupun model kelima yang ditawarkan oleh Citroen di pasar Indonesia. Lalu juga ada PureTech, ada teknologi yang dipasang pada mobil ini. Dan untuk garnish pemanis di bagian buritan atau di bagian belakangnya ada semacam garnish warna hitam seperti ini. Yang lagi-lagi seperti saya bilang tidak ada warna chrome di mobil ini. Jadi memang mengikuti tren di tahun belakangan ini ya, chrome gitu ya. Sekarang lebih paten ataupun menggunakan warna hitam black piano. Ini dia menggunakan warna dual two tone. Jadi ini adalah warna umumnya, warna kontrasnya, dan di atas ini menggunakan warna yang berbeda, lebih ke bagian penggunaan warna biru dongker. Hal yang menarik dari mobil ini adalah konfigurasi tempat duduk di bagian belakangnya. Dia menawarkan kepraktisan, kemudahan, jadi memang sesuai dengan fungsinya sebagai SUV yang praktis, jadi teman-teman bisa melepas bangku belakang ini secara mudah, secara cepat, dan difungsikan sebagai cargo space untuk menampung barang-barang yang lebih banyak, lebih besar. Tapi ketika difungsikan untuk menampung penumpang, ini juga bisa ditegakkan sehingga penumpang bisa masuk ke bagian ataupun baris ke pilar C paling belakang dari mobil ini. Sekarang kita akan praktikkan bagaimana cara membuka dan semudah apa untuk mengangkat kursi belakang dari C3 Aircross. Jadi teman-teman sini, yuk lihat. Jadi ini tinggal tarik tuas di bagian sini, di bagian bawah sini, tinggal ditarik dan dia akan langsung
terbuka. Ini bisa untuk melepas bagian kursi sebelah kanan dan sebelah kiri, dan juga fungsi bagian tengah ini juga bisa direbahkan, jadi bisa untuk menampung banyak barang ketika memang ingin road trip ataupun berselancar dengan keluarga ataupun ingin membawa barang yang banyak, bisa di dalam kabin si C3 Aircross ini. Jadi memang dia ada 4 mode ya pengaturan kursinya, bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan juga preferensi ketika Anda membawa mobil ini, baik di dalam kota, luar kota, ataupun kebutuhan bisnis gitu ya, bawa-bawa barang, bisa dilakukan oleh C3 Aircross. Sekarang kita akan lihat bagian dalam, terutama di bagian pilar A dan pilar B. Ya, sekarang sedang di balik kemudi dari C3 Aircross. Jadi memang desainnya hampir serupa dengan C3 sebelumnya, di mana memang menampilkan kesan yang cukup atraktif, lalu juga praktis dan fungsional. Ini untuk pengaturan setirnya, dia hanya bisa untuk pengaturan tinggi rendah saja, jadi memang belum bisa untuk maju dan keluar ya. Untuk setirnya sudah dibaut dengan kulit, jadi cukup presisi dan cukup nyaman ketika dibawa berkendara. Lalu untuk pengaturan joknya cukup lengkap ya, sebagai driver, di mana ada maju mundur, lalu juga ada tinggi rendah, ada tuas dan knopnya di bagian belakang kanan sini, dan untuk pengaturan reclining. Dan memang untuk material penggunaan dari mobil ini belum dibilang premium ya, tapi untuk penggunaan aksen-aksennya cukup menarik. Ini masih menggunakan plastik keras, termasuk di bagian door trim, tapi sedikit ada bahan kain di bagian armrest sebagai penumpang, dan ini masih dilengkapi dengan komponen armrest. Walaupun memang tidak besar, tapi ini cukup membantu lah ketika kita cruising di jalan tol, jadi tangan bisa istirahat di bagian sininya. Untuk hiburan sudah pakai head unit 10 inci, sudah Apple CarPlay dan juga Android Auto, jadi teman-teman bisa sambungkan HP, memfungsikan fitur navigasi dan lain-lain. Nah, untuk panel meternya menggunakan teknologi TFT 7 inci. Ini teman-teman bisa ubah, untuk temanya ada 2 ya, ada warna bronze dan juga warna hitam. Oh ya, pada panel meter Citroen C3 Aircross juga punya indikator eco driving yang tentu bisa memandu driver berkendara secara irit ataupun efisiensi. Mobil ini diklaim oleh pabrikan punya konsumsi BBM di 17,6 km per liter. Dan tempat kompartemen penyimpanan juga cukup banyak. Di bagian depan sini ada 2 cup holder, di bagian sini juga ada tempat penyimpanan lainnya. Sini ada tempat terbuka, dan di bagian bawah rem tangan juga ada penyimpanan yang cukup luas ya. Jadi bisa naruh mungkin uang-uang koin ataupun kartu-kartu ketika dibawa di bagian bawah sini. Ini juga ada glove box-nya, walaupun memang tidak dalam tapi cukup panjang ke bagian belakang ini, jadi bisa difungsikan juga untuk membawa barang-barang. Nah, bagian dashboard juga sini ada ruang terbuka, walaupun memang tidak ada penyangga untuk memastikan barang Anda tidak jatuh di sini, tapi ini bisa difungsikan untuk membawa barang-barang. Dan yang saya highlight dari mobil adalah penggunaan kursi yang cukup empuk ya. Dia sudah menggunakan full leather, jadi juga desain bahannya juga cukup berkualitas. Jadi ada beberapa gradasi, warna hitam, warna silver ataupun abu-abu yang lebih muda. Ini menghiasi pilar A dan pilar B sampai ke bagian belakang ini. Fungsi AC, jadi masih pakai tuas putar seperti ini, seperti kompor, dan di bawahnya juga ada USB tipe A dan power socket dengan lighter. Dan ini adalah transmisinya. Transmisinya dia menggunakan torque converter, jadi memang masih pakai transmisi konvensional. Nah, untuk fitur dilengkapi dengan electronic stability program, lalu juga ada ABS, lalu juga ada fitur yang memudahkan ketika ditanjakan karena ada heat hold control, dan juga fitur tire pressing monitoring system yang bisa Anda lihat secara mudah di bagian TFT-nya. Lalu juga tersemat dengan kamera belakang dan sensor parkir di bagian belakang untuk menjamin ataupun memudahkan Anda ketika parkir mundur menggunakan Citroen C3 Aircross ini. Dan terakhir adalah penggunaan dual SRS airbag akan memproteksi driver dan juga penumpang, tapi sayang memang di bagian belakang belum dilengkapi dengan fungsi dari airbag. Sekarang kita akan ke bagian belakang, merasakan bagaimana kenyamanan duduk di bagian pilar B dan juga pilar C. Yuk. Dan ini adalah penampakan ketika duduk di bagian belakangnya. Impresi perdana adalah spacious dan juga cukup nyaman karena untuk posisi duduknya juga cukup leluasa ya. Jadi yang paling saya suka adalah bagian depan sini, dia cukup naik ke atas, jadi bisa menopang dengan cukup baik bagian paha. Dan tadi adalah posisi driver saya, dia masih menyisakan ruang lutut yang lega, lalu juga bagian telapak kaki bisa masuk ke bagian belakang, dan di bagian belakang juga dilengkapi dengan AC, jadi bisa diatur, jadi bisa mendapatkan hembusan angin baik di penumpang tengah dan juga penumpang belakangnya. Tentu juga dilengkapi dengan headrest di bagian
kanan sebelah kiri dia sudah model seperti ini, tapi yang model tengah ini masih model biasa ataupun dipaksakan sebagai penumpang di bagian belakang. Nah, di sini juga ada kompartemen penyimpanan, ada USB tipe A 2 slot, dan ternyata untuk pengaturan menurunkan dan menaikkan kaca di sini tuasnya. Nah, untuk penyimpanan juga disediakan ruang pocket di bagian kursi belakang driver dan juga penumpang. Lalu juga tentu ada door trim yang bisa difungsikan untuk naruh tumbler dan slot penyimpanan kecil di bagian sini. Nah, untuk desainnya masih sama dengan armrest di depan, di mana dilabur dengan bahan yang cukup empuk dengan bahan kain seperti ini. Saya punya tinggi badan di 175 cm, ukuran orang dewasa Asia, jadi ini masih menyisakan sekitar 6 jari, jadi cukup lapang ya untuk bagian headroom. Nah, untuk masuk akses ke bagian belakang cukup mudah karena ada tuas di sini, jadi kita tinggal tarik dan dia akan langsung melipat ke bagian belakangnya. Oke, kita akan cobain bagaimana duduk di belakang sini. Ya. Kita akan rebahkan dulu ininya. Oke. Jadi memang seperti 7-seater yang cukup dipaksakan ya. Jadi memang ketika duduk di belakang dia lebih rendah dibandingkan duduk di bagian tengah. Tapi memang masih bisa mengakomodir bagian ruang lutut, walaupun memang kita sedikit menekuk ya di bagian paha sini. Jadi memang tidak akan senyaman ketika duduk di bagian penumpang di tengah. Tapi sudah dilengkapi dengan seat belt dan juga armrest di masing-masing joknya. Tapi ketika Anda road trip sih, rasanya ketika duduk di belakang ini memang akan sedikit tidak senyaman sekali lagi ketika menjadi penumpang di bagian tengah. Tapi bisa untuk menampung 7 penumpang dan ketika tidak difungsikan bisa kita lepas untuk naruh barang-barang di bagian belakangnya. Dan ini adalah penampakan layout dari mesinnya. Seperti saya bilang, dia menggunakan mesin 1199 cc yang which is 1200 cc, 3 silinder, tenaga di 108 horsepower pada 5.200 rpm dan torsinya di 205 Nm, cukup besar pada rentang putaran mesin di 1.500 sampai 2.000 rpm. Menggunakan penggerak roda depan dan juga transmisi AT6 percepatan. Ya, sekali lagi akan bersaing lagi dengan rival-rival seperti Toyota Rush dan juga Suzuki XL7. So teman-teman, itulah first impression bersama model terbaru dari Citroen. Dia adalah Citroen C3 Aircross yang dijual sekali lagi mulai harga 289,9 juta on the road Jakarta. Bisa menjadi opsi dan pilihan menarik selain model Jepang, dan Anda akan mendapatkan sebuah mobil Eropa Prancis dengan kapasitas 7 penumpang. Bagaimana? Sampaikan pendapatmu, semua di kolom komentar, dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.